Good morning to all of you, my students. How are you today? I hope you always fine. Okay, to all of you, my students. Now we want to learn our thematic, but before it, we want to pray. Let's pray together. Thank you, Jesus. Thank you, God, for your blessing today. Now we want to study our thematic lesson. Please bless us and guide us so we can understand about this lesson. Thank you, Jesus. Thank you, God. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Yap, anak-anak teacher. Hari ini kita akan belajar tematik kita dari subtema 1, pembelajaran 1. Nah, di pembelajaran subtema 1 ini kita akan belajar yang namanya ciri-ciri makhluk hidup. Tetapi sebelum kita mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, apa saja ya yang termasuk ke dalam makhluk hidup? Masih ingatkah anak-anak teacher? Ya, yang dikatakan makhluk hidup, ya itu tergolong hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Ya, di sekitar kita terdapat juga makhluk tidak hidup. Ya, anak teacher. Nah, hewan itu apa aja? Bermacam-macam. Ada ikan, ada sapi, ada kelinci, ada kucing, ada kura-kura. Bagaimanakah ciri-ciri makhluk hidup banyak itu? Yang lainnya. Kalau dikatakan tumbuhan, yang mana, teacher? Ya, tumbuhan itu yang dikatakan tumbuhan berarti tanaman. Bisa apa ya? Bisa bunga mawar, bunga melati, pohon mangga, padi. Kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup. Oke, kita mulai. Nah, itu teacher lagi ngapain? Iya, teacher lagi menghirup udara. Ya, itu apa? Ya, dia makhluk hidupnya bergerak. Lalu apa lagi? Iya, memerlukan makanan. Kenapa memerlukan makanan? Ya, kita memerlukan makanan untuk dapat bertahan hidup. Selanjutnya yaitu berkembang biak. Apakah itu berkembang biak? Ya, berkembang biak itu maksudnya menghasilkan keturunannya, ya, menghasilkan individu baru. Jadi masing-masing tuh hewan itu akan berkembang biak dengan caranya masing-masing. Ada dia yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya apa? Ya, bisa kucing, sapi, kerbau, lembu. Ya, banyak lagi. Lalu kalau dia berkembang biak dengan cara bertelur, maka contohnya ada ikan. Tetapi ingat ya anak teacher, tidak semua ikan mengalami yang namanya bertelur. Ada dia ikan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, itu dia ciri-ciri makhluk hidup. Jadi kita bisa membedakan ciri-ciri makhluk hidup. Misalnya seperti ini. Iya, dia bergerak dengan cara terbang. Sama kan? Dia dengan burung? Iya, sama, bergerak dengan cara terbang. Lalu apa? Bernafas. Lalu apa lagi persamaan daripada hewan-hewan ini? Ya, membutuhkan makanan. Lalu berkembang biak. Selanjutnya kita akan belajar Ayo Bernyanyi yang ada di halaman 4. Nah, di Ayo Bernyanyi ini kita akan belajar yang namanya bunyi panjang dan juga bunyi pendek. Ya, bunyi panjang dan bunyi pendek ini akan berkaitan dengan pola irama pada lagu. Jadi setiap lagu itu akan mempunyai bunyi panjang ataupun bunyi pendek, tergantung cepat atau lambatnya kita menyanyikan sebuah lagu. Jadi kalau contohnya ini ada
Kupu-kupu yang lucu ciptaan Ibu Sud. Nah, itu dinyanyikan dengan tempo yang lambat. Dikatakan bunyi panjang berarti dia memiliki tempo yang lambat. Jadi seperti ini ya. Kupu-kupu yang lucu. Nah, dari teacher menyanyikan itu pasti anak-anak udah tahu kan yang mana ya bunyi panjang. Iya, yang teacher menyanyikannya lama, panjang dia. Lambat teacher nyanyikan. Iya, pada kata ku. Ya kan? Dan kata cu. Ya, dari yang teacher nyanyikan itu. Selanjutnya kita akan belajar ayo berhitung. Nah, di ayo berhitung ini kita akan mengenal yang namanya lambang bilangan. Kemarin kita sudah belajar lambang bilangan satuan, puluhan, dan ratusan. Nah, hari ini kita akan belajar lambang bilangan ribuan. Ingat, nama bilangan ataupun lambang bilangan itu berbeda. Kalau dikatakan lambang bilangan, berarti itu yang diminta adalah angkanya. Tapi kalau nama bilangannya berarti penyebutannya. Bagaimana caranya? Contoh seperti ini. 2940. Maka lambang bilangannya adalah seperti ini. Nah, kalau sebaliknya, teacher buat lagi lambang bilangan yang ini. Itu berapa, teacher? Ya, nama bilangannya jadinya apa, teacher? 4450. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana mengurutkan bilangan mulai dari yang terkecil. Ingat, teacher sudah pernah ajarin ya. Cara kamu mengerjakan hitungan mengurutkan bilangan ya. Pertama sekali kalau ada dia bilangan yang dia memakai ribuan, maka anak teacher perhatikan terlebih dahulu bagian ribuannya ya, untuk memudahkan anak teacher. Contoh seperti ini. Oke. Nah, dari gambar ini maka akan kita tahu bahwa yang dikatakan paling besar dan paling kecil adalah. Nah, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Anak-anak teacher mengerjakan ayo berlatih lalu mengirimkannya ke teachernya masing-masing. Oke, anak teacher, see you again.